وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir dalam kajian rutin yang kita laksanakan setiap Senin malam antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah hadis dari Abu Malik Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian satrul iman, sebagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardh. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi ruangan bainas samai wa ma bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan atau bukti keimanan seseorang. Wassabru diya'un, dan kesabaran itu adalah dia adalah pancaran sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Quran itu sebagai hujjah untuk pendapatmu atau atas terhadap perbuatanmu. Kullu nasi ya'idu, setiap orang pergi pada waktu pagi, baba'i'un nafsahu, lalu dia menjual dirinya, bamu'tiquha aw mubiquha, maka ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada syarah atau beberapa fawaid pelajaran dari hadis ini, maka terlebih dahulu kita jelaskan beberapa kalimat atau kosakata yang terdapat di dalam hadis yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama adalah at-tuhur. At-tuhur artinya kesucian. At-tuhur artinya kesucian. Artinya menyucikan atau bersuci. Menyucikan atau bersuci, itu makna at-tuhur. Kemudian Nabi mengatakan at-tuhuru syatru. Syatru maknanya adalah sebagian atau setengah. Kemudian dalam hadis ini juga ada kata tamla'ul mizan, mencukupi timbangan. Tamla'ul mizan, mencukupi timbangan. Timbangan dalam hadis ini
disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai isyarat bahwa amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini suatu saat nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga kita jumpai kalimat as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah nur, cahaya. Artinya apa? Salat itu akan memberikan pancaran cahaya. Salat itu akan memberikan pancaran cahaya yang akan menyinari kebenaran di dunia dan menyinari sirat atau jembatan di akhirat kelak bagi pelakunya. Ya. Karena setiap kita atau setiap orang pasti akan melalui sirat. Ketika salat itu dikerjakan dengan baik, sesuai dengan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya, maka salat yang dilakukan tersebut akan menjadi nur, cahaya bagi pelakunya. Di dunia ini akan ditunjukkan kebenaran, cahaya kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, karena salat itu akan senantiasa menunjukkan dia kepada jalan kebenaran. Adapun di akhirat kelak, salat itu akan menerangi perjalanan di jembatan as-sirat bagi pelaku. Kemudian dalam hadis ini juga kita jumpai kalimat as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan atau bukti. Maknanya adalah sedekah itu merupakan salah satu bukti keimanan seseorang. Karena terkadang bersedekah itu berat bagi sebagian orang. Tapi bagi orang yang imannya kuat, imannya benar, maka sedekah itu merupakan sesuatu yang ringan untuk dilakukan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka berdua mensedekahkan sebagian besar dari harta yang mereka miliki. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan as-sabru diya'un. Sabar itu merupakan dia yang berarti sinar. Sebagian ulama juga mengatakan sinar dengan cahaya itu hampir sama, cuman sinar itu dia lebih terang. Artinya dengan kesabaran yang ada pada diri seseorang, maka dia bisa melewati segala kesulitan yang ada di dunia ini. Artinya sabar itu dia akan menyinari, sehingga setiap kesulitan bisa dia lewati dengan kesabaran. Famu'tiquha, maka ada yang membebaskan dirinya atau menyelamatkan dirinya dari azab Allah, au mubiquha, dan ada juga yang membinasakan dirinya karena dia melakukan perbuatan maksiat sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pada fawaid, beberapa pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah keutamaan bersuci atau berwudu dalam Islam. Hadis ini diawali dengan at-tuhuru syatrul iman, yang kita maknai bahwa at-tuhur adalah
kesucian atau bersuci. Sekaligus kita bisa mengambil faedah atau pelajaran dari kalimat ini akan keutamaan wudu dalam Islam. Bahkan dalam sholat wudu menjadi syarat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu." Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu. Jadi siapa yang tidak berwudu maka salatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam faedah usul fikih disebutkan, "Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib." Sesuatu yang kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sholat tidak bisa sempurna kecuali dengan wudu, maka berwudu sebelum sholat hukumnya wajib. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, syarat diterimanya salah satunya adalah dengan berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Adapun selain dari itu, maka itu sifatnya anjuran. Sifatnya anjuran untuk senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan yang berwudu setiap saat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, amal perbuatan. Amal perbuatan mempunyai berat pada hari kiamat. Sehingga dalam hadis ini disebutkan al-mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla. Jadi disebutkan al-mizan dan juga kata subhanallah dan alhamdulillah itu menunjukkan bahwasanya amalan-amalan kita akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Ada yang berat amalannya dan ada yang ringan amalannya. Yang berat amalannya adalah yang banyak beramal di masa hidupnya di dunia ini. Tentu amalan yang didasari dengan keikhlasan dan mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga yang banyak amalannya di dunia ini, tapi di akhirat timbangannya ringan. Ada yang amalannya sedikit di dunia ini, tapi amalannya di akhirat timbangannya berat. Tergantung pada keikhlasan atau syarat daripada ibadah. Ada seorang salaf, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, "Rubba amalin kabirin tusawwiruhu anni." Bisa jadi ada satu amalan yang besar, tapi dia menjadi ringan di sisi Allah karena niatnya. Menjadi amalan yang kecil, ringan pada hari akhirat karena niatnya. Wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu anni. Dan bisa jadi ada amalan yang sedikit atau kecil, tapi dibesarkan oleh niat, diberatkan oleh niat. Jadi kembali kepada syarat diterimanya ibadah ini. Dan kita banyak jumpai hadis-hadis dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang amalannya besar, tapi justru tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga yang melakukan amalan besar di dunia ini. Yang pertama dia berjihad di jalan Allah. Yang kedua dia bersedekah, dan yang ketiga dia membaca Al-Quran. Tapi ternyata ketiga orang ini pada hari akhirat nanti justru dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak punya nilai dari amalan besar yang dia lakukan, karena dia melakukan amalan-amalan tersebut bukan karena Allah. Amalan itu menjadi tidak bernilai karena niatnya. Dia berjihad karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Dia bersedekah karena ingin dikatakan sebagai orang yang kaya dan sangat dermawan.
dan dia membaca Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai orang yang indah atau orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Ada juga yang melakukan amalan sederhana di dunia ini, tapi itulah yang memberatkan timbangannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dia dan dimasukkan ke dalam syurga. Contoh, imra'atul baghiyah, seorang wanita pelacur, pelaku maksiat, karena dia melakukan suatu amalan yang ringan sederhana dengan mengambilkan air minum lalu diberikan kepada anjing yang kehausan, tapi itulah amalan sederhana yang dia lakukan, namun di sisi Allah bernilai besar karena niatnya. Kemudian pelajaran selanjutnya, penjelasan keutamaan zikir serta keagungan pahalanya. Di hadis ini disebutkan walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah. Ini adalah salah satu atau di antara kalimat atau ucapan zikir yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah perintah untuk memperbanyak salat. Perintah untuk memperbanyak salat. Wassalatu hiya, salat itu adalah wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Jadi anjuran untuk perintah untuk memperbanyak salat. Salat merupakan cahaya yang menyinari jalan keselamatan bagi seorang muslim di kehidupan di dunia ini. Jadi salat-salat 5 waktu yang kita lakukan, kemudian salat-salat sunnah, baik itu sunnah rawatib, salat duha, qiyamul lail, dan salat-salat yang lain, maka itu akan menyinari jalan keselamatan bagi seorang muslim di kehidupan dia ini. Jadi dua kehidupan yang kita sebutkan tadi, kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat, salat itu akan menjadi berlama. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa salat merupakan amalan yang paling pertama dihisab. Salat kita adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah. Ketika dia baik, maka baik seluruh amalan-amalan yang lain. Tapi ketika dia rusak, tidak benar, maka itu juga menyebabkan amalan-amalan yang lain tidak benar. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Wassadaqatu burhan. Banyak bersedekah. Sedekah seperti yang kita jelaskan, makna dari burhan adalah bukti keimanan, bukti dari kesungguhan serta keikhlasan seorang mukmin, juga sebagai bukti menunjukkan kekuatannya dalam berpegang teguh kepada syariat. Harta memang jiwa cenderung kepada harta, jiwa cenderung kepada. Oleh karenanya, ketika ada yang meringan untuk bersedekah, menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menunjukkan akan kekuatan dirinya dalam berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah merupakan salah satu yang disyariatkan. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan wasabru sabar itu adalah sinar. Mengenai hal ini, ketika seseorang bersabar, maka itu adalah perbuatan terpuji. Maka para ulama membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama adalah sabrun ala ma'siyatillah, sabar untuk menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga dirinya, dia bersabar untuk terjauh dalam perbuatan maksiat, sekalipun maksiat itu ada di hadapannya, ada peluang untuk melakukannya. Tapi karena dengan dasar keimanan yang ada pada dirinya, maka dia bersabar
dia bertahan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dia tersebut. Dan banyak contoh-contoh yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Yusuf yang bersabar untuk tidak mendekati seorang wanita. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang sudah berada di hadapannya, sudah berdua dengan seorang wanita dan sudah siap untuk berzina, tapi karena kesabaran, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan perbuatan yang maksiat atau perbuatan keji tersebut. Kemudian sabar yang kedua adalah sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah tidak ada batasannya. Beribadah kepada Allah tidak ada batasannya. Selama kita masih hidup-hidup ini. Batasannya ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Seseorang baru berhenti taat, berhenti beribadah ketika dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semasa hidup kita di dunia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka kita harus sabar untuk taat. Dan kita tahu bahwa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Karena kita diberikan hawa nafsu. Terkadang muncul perasaan malas, terkadang muncul godaan-godaan yang lain yang menyebabkan seseorang bermalas-malasan untuk beribadah. Beribadah. Apalagi sholat ini 5 waktu. Ada dikerjakan di siang hari, ada di malam hari, ada di waktu subuh. Dan terkadang bagi sebagian orang yang tidak bersabar sulit untuk dia melaksanakan ibadah tersebut. Tapi bagi orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa malas, maka dia lawan. Dia lawan rasa malas itu, lalu dia pun mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ini bagian dari sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalnya di masjid kita ini setiap pada maghrib ada kajian. Mungkin sebagian ada yang merasa berat. Ini ujian yang pasti menimpa semua orang. Terkadang ada perasaan berat untuk berangkat. Nah, di situ kita buktikan kesabaran kita dalam ketaatan kepada Allah. Kita lawan rasa berat itu, kita berangkat. Ketika kita berhasil melawan itu, berarti kita tergolong orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sholat subuh berat bagi sebagian orang. Bahkan Nabi mengatakan 2 sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Yang seandainya mereka mengetahui keutamaan di balik kedua sholat tersebut, maka mereka akan mendatangi kedua sholat itu walaupun dalam keadaan yang. Tapi bagi orang yang sabar, walaupun berat di waktu subuh, maka dia paksa dirinya. Dia paksa dirinya untuk bangun, mengambil air wudhu, dan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Berarti dia sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan ada muncul ujian-ujian seperti itu, lalu dia tidak jadi melaksanakan sholat secara berjamaah, berarti dia tidak sabar. Dia tidak sabar. Jadi makna sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhasil menguasai diri kita lalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika ketika ibadah itu sifatnya wajib. Ya, ibadah itu sifatnya wajib, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk sabar dalam menjalankan segala apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah. Sabar terhadap
takdir Allah, ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir setiap orang, setiap makhluk, termasuk kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir kita. Dan terkadang apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk seseorang itu terkadang tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Apalagi akhir-akhir ini di penghujung tahun ini banyak yang diuji oleh Allah dengan bencana-bencana. Ya, ada yang banjir, ada yang angin puting beliung, ada yang longsor, ada yang banyak bencana-bencana. Ini adalah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa sebagian umat Islam. Walaupun mungkin kalau kita cari sebabnya, ada saja sebabnya. Tapi pada intinya semua yang terjadi adalah merupakan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap kita sebagai seorang mukmin adalah bersabar atas ketetapan tersebut dan kita tetap taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan berusaha mengambil hikmah di balik semua ujian atau bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini pasti mengalami ujian. Ya, pasti ada ujiannya. Ada yang ujiannya besar, ada yang ujiannya sedikit. Ya, ujiannya kecil. Dan kita harus yakin bahwa ujian itu pasti ada. Sebagaimana Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Ya. Jadi Allah sudah tegaskan bahwa keimanan itu pasti ada ujiannya. Keimanan itu pasti ujiannya, dan manusia tidak dibiarkan begitu saja mengatakan aman. Nanti ketahuan apakah imannya benar atau imannya tidak benar ketika dia sudah diuji. Maka Allah mengatakan walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji keimanan orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita sudah mendapatkan ujian, dan bahkan ujian mereka lebih berat. Para nabi, para rasul ujiannya berat. Para sahabat ujiannya berat. Orang-orang saleh sebelum kita ujiannya berat. Mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu